Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita masih belajar tentang topik medan magnetik, namun dengan subbahasan gaya Lorentz dan flux magnetik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan gaya Lorentz? Perhatikan gambar, ada dua buah magnet yang disusun seperti gambar, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian di antara magnet dibentangkan sebuah kawat yang dialiri arus listrik, yaitu dihubungkan dengan tegangan, di situ bisa dilihat. Nah, ketika dihubungkan dengan tegangan, maka kawat yang berada di antara magnet itu akan menyimpang ya, akan menyimpang bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, penyimpangan tersebut terjadi karena adanya gaya. Gaya tersebut yang disebut dengan gaya Lorentz ya. Atau secara definisi, gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnetik pada arus listrik. Gaya Lorentz pada kawat berarus dapat ditentukan arahnya dengan menerapkan kaidah tangan kanan. Kaidah tersebut menyatakan jika tangan kanan dibuka, seperti gambar kaidah tangan kanan 2, nanti saya tunjukkan gambarnya, dengan ibu jari menunjukkan arah arus listrik, atau I ya, dan keempat jari lain yang dirapatkan menunjukkan arah medan magnet, B. Arah keluar dari telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Perhatikan gambar, seperti kaidah tangan 2 ya. Jadi tangan kalian dibuka seperti ini. Dilihat di kaidah tangan 2. Nah, itu telapak tangan menghadap ke atas, maka gaya Lorentz-nya searah dengan telapak tangan. Jadi gaya Lorentz-nya arahnya ke atas. Sementara untuk arah arus adalah arah ibu jari. Kemudian 4 jari yang dirapatkan adalah arah medan magnet. Atau bisa juga menggunakan kaidah seperti yang gambar sebelah kiri. Tangan kalian ditekuk seperti itu. Arus listrik adalah ibu jari, telunjuk adalah medan magnetik, sementara untuk jari tengah adalah gaya Lorentz-nya. Jadi menentukan arah gaya Lorentz bisa menggunakan kaidah tangan 2 atau menggunakan kaidah tangan 1 yang gambar sebelah kiri. Besar dan arah gaya Lorentz tergantung besar dan arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Jika arus I dan induksi magnetik B membentuk sudut 90 derajat terhadap arah arus, serta panjang kawat lurus adalah L, besar gaya Lorentz dapat dihitung dengan persamaan berikut. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Arah medannya misalnya ke kanan, kemudian arah arusnya memotongnya tegak lurus begitu. Maka rumusnya adalah FL sama dengan B dikali L dikali I ya, atau bil begitu. Jika kawat penghantar berarus I membentuk sudut θ terhadap arah medan magnetik, maka gaya Lorentz dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi antara medan dengan arus atau antara medan dengan kawatnya ada sudut ya, sudutnya θ. Maka rumus yang digunakan kalau ada sudut, FL sama dengan B dikali I dikali L sin dari sudut tersebut. Keterangan, FL adalah gaya Lorentz, satuan dalam Newton. B, induksi magnetik, satuan dalam Tesla. I, arus listrik, satuan dalam ampere. L adalah panjang kawat dalam meter, dan θ adalah sudut antara I dan B. Gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Jika muatan sebesar Q bergerak dengan kecepatan V dalam sebuah medan magnet homogen, B, dengan arah V tegak lurus terhadap arah B, maka gaya Lorentz yang bekerja pada muatan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Perhatikan gambar. Di situ medannya masuk. Kemudian muatannya bergerak memotong tegak lurus di dalam medan tersebut. Maka lintasan yang terjadi adalah berupa lingkaran. Yang namanya lingkaran pasti nanti punya jari-jari. Nah, besar gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh medan magnet tersebut terhadap muatan bisa dihitung dengan rumus
FL sama dengan B dikali Q dikali V ya. B itu adalah medan magnetiknya, kemudian Q adalah besar muatannya, dan V adalah besar kecepatan gerak muatannya. Jika arah V dan B membentuk sudut theta, maka gaya Lorentz yang bekerja pada muatan menjadi, rumusnya sama seperti sebelumnya, tinggal dikali dengan sin dari sudutnya. FL sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta. Keterangan rumus, FL adalah gaya Lorentz ya yang dialami oleh muatan tersebut, B adalah induksi magnetik, V adalah kecepatan gerak muatan, Q adalah besar muatan, dan theta adalah sudut antara V dan B. Kalau dia tegak lurus berarti sudutnya 90, sin 90 adalah 1. Maka rumus yang digunakan FL sama dengan B dikali Q dikali V. Menghitung jari-jari lintasan muatan. Seperti yang saya bilang tadi, ketika muatan itu masuk tegak lurus di dalam sebuah medan, maka lintasan yang dihasilkan oleh muatan tersebut berupa lingkaran. Yang namanya lingkaran pasti punya jari-jari. Nah, besar jari-jari lintasan muatan tersebut bisa kita hitung dengan rumus sebagai berikut. Kita turunkan dulu. Tadi diketahui bahwa gaya Lorentz yang bekerja pada muatan sebesar B, Q, V. Nah, gaya Lorentz pada muatan tersebut mengarah ke sumbu lintasannya, ya. Sehingga di sini ada juga yang namanya gaya sentripetal, ya. Rumusnya adalah M dikali V kuadrat dibagi R. Konsepnya, gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetalnya. Sehingga kalau kita turunkan, maka ditemukanlah rumus jari-jari lintasan R sama dengan M dikali V dibagi B kali Q. Dengan keterangan rumus, R adalah jari-jari lintasan muatan dalam meter, M adalah massa muatan dalam kilogram, V adalah kecepatan gerak muatan meter per sekon, B adalah induksi magnetik dalam Tesla ya, Q adalah besar muatannya. Jadi rumus yang digunakan yang berwarna hijau. R sama dengan massa dikali kecepatan dibagi medan magnet dikali muatan. Gaya Lorentz antara dua kawat sejajar berarus. Perhatikan gambar, ada dua buah kawat sejajar. Kawat ini dialiri arus. Gambar pertama arusnya searah dan gambar kedua arusnya berlawanan. Jika dua buah kawat sejajar dengan panjang L diletakkan sejajar dengan jarak R dan dialiri arus I1 dan I2, maka akan menimbulkan induksi magnetik B1 dan B2. Dengan demikian, kawat yang berarus I1 akan menerima medan magnet oleh kawat 2 atau B2 ya. Sedangkan kawat berarus I2 akan menerima magnet oleh kawat 1 atau B1. Sehingga akan menyebabkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kedua kawat F1 dan F2. Perhatikan gambar, kalau arah arusnya searah, maka gaya Lorentz yang dialami kedua kawat adalah tarik-menarik. Kalau arah arusnya berlawanan, satu ke atas, satu ke bawah, maka gaya Lorentz pada kawat tersebut saling tolak-menolak. Jadi diingat ya, kalau arusnya searah, gaya Lorentz-nya tarik-menarik. Kalau arusnya berlawanan arah, gaya Lorentz-nya adalah tolak-menolak. Besar gaya F1 dan F2 ini adalah sama besar dan bisa dihitung dengan rumus F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L dibagi 2VR. Untuk besar gaya persatuan panjang, nah ini kalau pertanyaan nanti adalah gaya persatuan panjang, maka rumusnya tinggal mengubah dari rumus yang di atas ini menjadi F dibagi L sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dibagi dengan 2PR. Tetapi kalau yang ditanya adalah gayanya, maka kalian cukup menggunakan rumus yang di atas saja. Keterangan rumusnya, FL adalah gaya tarik
atau tolak kedua muatan, ya ini boleh dikasih FL begitu. I1 arus pada kawat 1, I2 arus pada kawat 2, R adalah jarak kedua kawat, dan L adalah panjang kawat. Satuannya harus dalam meter. Flux magnetik. Ada sebuah luasan, kemudian luasan ini ditembus oleh garis-garis medan magnetik. Seperti gambar, konsep flux magnetik dikemukakan oleh Michael Faraday. Ia menggambarkan medan magnet sebagai garis-garis yang dinamakan garis-garis medan magnet. Garis-garis medan magnet yang makin rapat menunjukkan bahwa medan magnet makin kuat. Kuat medan magnet dinyatakan sebagai induksi medan magnet. Induksi medan magnet dinyatakan sebagai ukuran kerapatan garis-garis medan magnet. Adapun flux magnet dinyatakan sebagai banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus, ya. Jadi flux magnetik itu adalah banyaknya garis-garis medan yang menembus suatu luasan tertentu. Dirumuskan Pi sama dengan A dikali B dikali cos theta, ya. Nah, Pi adalah flux magnetik satuan dalam Weber, A adalah luas permukaan yang ditembus medan magnet satuan dalam meter kuadrat, B adalah induksi magnetik satuan dalam Tesla, kemudian theta adalah sudut antara B dan garis normal, ya. Bukan antara B dengan bidangnya, ya, tapi antara B dengan garis normal. Nah, itu dipahami. Kita coba ke contoh soal, ya. Sebuah kawat panjangnya 60 cm. Di sini diketahui bahwa L sama dengan 60 cm. Ini kita rubah ke meter, maka menjadi 6 kali 10 pangkat minus 1 meter. Ya, sebenarnya 60 kali 10 pangkat minus 2. Nolnya saya ambil 1. Arus listrik sama dengan 5 ampere. Kemudian medan magnetiknya sama dengan 4 kali 10 minus 2 Tesla. Karena dia tegak lurus, maka yang digunakan adalah rumus yang tegak lurus, berarti tanpa sudut, ya. Besar gaya Lorentz yang dialami adalah, pertanyaannya gaya Lorentz. Maka langsung saja rumusnya FL sama dengan BIL, B-I-L. Kita masukkan angkanya, 4 kali 10 minus 2, kemudian arusnya 5, kemudian L-nya 6 kali 10 minus 1, ya. Nah, 4 kali 5 berapa? Iya, benar, 20. 20 kali 10 pangkat minus 2 dikali 6 kali 10 pangkat minus 1. Sekarang 20 dengan 6 dikalikan. Berapa hasilnya? Ya, 120. Dikali 10 minus 2 minus 1 minus 3, ya. Maka hasilnya adalah 0,12 Newton. Kurang lebih seperti ini untuk contoh gaya Lorentz kawat yang dialiri arus listrik. Nah, contoh kedua, sebuah kawat dialiri arus listrik 4 ampere, ya. Jadi di sini arusnya sama dengan 4 ampere. Kemudian medan magnetnya 4,5 kali 10 pangkat minus 2 Tesla menghasilkan gaya Lorentz sebesar 0,09 Newton. Pertanyaannya adalah panjang kawatnya, ya. Rumus yang digunakan sama, FL sama dengan B dikali I dikali L. Cuma karena yang ditanya L, maka B sama I itu dipindah ruas, ya. Sehingga L sama dengan FL dibagi B dikali I. Nah, kita hitung saja. F-nya 0,09 Newton dibagi B-nya 4,5 kali 10 minus 2 dikali 4, ya. Sama dengan 0,09 dibagi 18 kali 10 pangkat minus 2, atau itu bisa kita rubah, ya. 0,09 dibagi dengan 0,18. Maka hasilnya adalah 0,5 meter. Ya, nah kurang lebih seperti ini. Kita next. Muatan sebesar 2
kali 10 pangkat minus 12 ya. Jadi di sini diketahui muatan sama dengan 2 kali 10 minus 12. Kemudian kecepatannya 8 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Kemudian medan magnetnya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Pertanyaannya adalah besar gaya Lorentz yang dialami. Ya, maka rumusnya langsung saja. FL sama dengan B dikali Q dikali V ya. Kita masukkan saja angkanya, sama dengan 5 kali 10 minus 6. Kemudian 2 kali 10 minus 12, kemudian 8 kali 10 pangkat 5. Nah, 2 kali 5, 10, dikali 8, 80. Kali 10 pangkat minus 6, minus 12, minus 18, tambah 5 ya. Maka hasilnya adalah 80 kali 10 pangkat minus 13 atau setara dengan 8 kali 10 pangkat minus 12 Newton. Ini untuk gaya Lorentz yang dialami oleh muatan yang bergerak dalam medan magnet. Kita next. Sekarang adalah menghitung jari-jari lintasan. Diketahui partikel masanya 27 gram, berarti M sama dengan 27 gram. Gram kita rubah ke kilo menjadi 27 kali 10 minus 3 kilogram. Muatan listriknya 1,8 Coulomb. Kecepatannya adalah 8 meter per sekon. Dan medan magnetnya sama dengan 3 kali 10 minus 3 Tesla. Pertanyaannya adalah jari-jari lintasan. Maka langsung kita hitung. R sama dengan M dikali V dibagi B dikali Q. Nah, di situ kita masukkan saja angkanya. 27 kali 10 minus 3. Kemudian dikali 8. Dibagi dengan 3 kali 10 minus 3. Dikali dengan 1,8. Oke, kita coba hitung ya. 27 dibagi 3 itu bisa hasilnya adalah 9. Kemudian 9 dengan 1,8 ini bisa hasilnya adalah 5. Kemudian 8 kali 5, 40 ya, maka ini sama dengan 40. Nah, itu 10 pangkat minus 3, di bawah juga 10 pangkat minus 3. Maka ini bisa kita coret saja. Hasilnya adalah 40 meter. Kita next. Nah, sekarang dua buah kawat yang dialiri arus listrik seperti gambar ya. Jarak pisahnya 4 cm, ya berarti ini 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian panjang kawatnya adalah 50 cm atau 5 kali 10 pangkat minus 1 meter. Pertanyaannya adalah hitung gaya dan arah gaya Lorentz yang bekerja pada kedua kawat. Untuk arah sudah bisa kita tentukan ya, karena arusnya searah, maka arah gaya Lorentz-nya tarik-menarik. Nah, sekarang kita hitung berapa besar gaya Lorentz-nya. Rumusnya adalah F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L dibagi 2 pi R ya. Nah, kita masukkan saja angkanya. mu0 yang kemarin tetapan itu 4pi kali 10 minus 7. Kemudian arus 1-nya 2, arus 2-nya 6, L-nya 5 kali 10 minus 1 dibagi 2pi dikali R-nya 4 kali 10 minus 2 ya. Nah, itu bisa kita coret. Pi dengan pi habis, 4 dengan 4 habis, 2 dengan 2 juga habis. Maka hasilnya adalah 6 kali 5, 30 kali 10 pangkat minus 7 minus 1 minus 8. Yang minus 2 di bawah pindahkan ke atas plus 2 ya. Maka hasilnya sama dengan 30 kali 10 minus 6 Newton. Kita sederhanakan 3 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Nah, kurang lebih seperti ini untuk menghitung besar gayanya. Tadi arahnya adalah tarik, menarik. Nah, sekarang flux magnetik.
Garis-garis medan magnet dengan besar induksi magnet 8 kali 10 minus 6. Induksi magnet B ya. Jadi B sama dengan 8 kali 10 minus 6 Tesla. Menembus suatu permukaan dengan luas 20 cm kuadrat ya. A sama dengan 20 cm kuadrat. Ini kita rubah ke meter kuadrat jadinya 20 kali 10 minus 4 meter kuadrat. Kita sederhanakan jadinya 2 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Kemudian sudut antara garis medan dan garis normalnya 60 derajat. Pertanyaannya adalah flux magnetik. Ingat rumusnya, flux sama dengan A dikali B dikali cos theta. A-nya 2 kali 10 minus 3, B-nya 8 kali 10 minus 6, kemudian cos 60 derajat. 2 kali 8, 16 ya, kali 10 pangkat minus 3 minus 6 minus 9, cos 60 itu setengah ya. 16 bagi 2 berapa? Ya, hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat minus 9 Weber. Nah, kurang lebih seperti ini cara menghitung flux magnetik ya. Sekarang kita masuk ke tugas ya. Di sini saya punya 4 tugas untuk kalian. Untuk tugas pertama adalah gaya Lorentz yang bekerja pada kawat dalam medan magnetik. Cuma di situ diketahui sudutnya. Berarti tinggal dikali dengan sin sudutnya itu berapa. Nah, untuk yang kedua, sama seperti contoh soal, itu gaya Lorentz yang bekerja pada muatan yang bergerak dalam medan magnetik. Kemudian yang nomor 3 adalah gaya Lorentz dari dua kawat sejajar. Dan yang nomor 4 adalah menghitung jari-jari lintasan ya. Tinggal dilihat lagi contoh-contoh sebelumnya bagaimana cara mengerjakannya. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berarti tuntas untuk materi medan magnetik. Artinya, pada pertemuan berikutnya kita ulangan untuk materi medan magnetik yang terdiri dari induksi magnetik, gaya Lorentz, dan flux magnetik. Jadi, silahkan belajar. Untuk tugas deadline seperti yang sudah saya sampaikan di grup kelasnya masing-masing, disetorkan dalam bentuk PDF ke WhatsApp saya seperti biasanya. Oke, sekian saja. Saya akhiri, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.